Modul 1 Logik, menyusun cerita yang terstruktur dan sistematis. Setiap pesan yang kuat selalu berawal dari struktur logika yang jelas. Dalam modul ini, kita akan belajar bagaimana menyusun cerita yang tidak hanya menarik, tetapi juga mudah dipahami karena mengikuti cara kerja alami otak manusia. Otak kita memiliki dua sisi yang berperan berbeda. Otak kiri bekerja secara logis, analitis, dan sistematis. Ia berusaha memahami makna dari urutan, hubungan sebab-akibat, dan struktur kalimat. Sementara itu, otak kanan berperan dalam memahami makna emosional, konteks visual, dan nuansa dari cerita yang kita sampaikan. Dalam public speaking, pesan yang baik selalu dimulai dengan menyentuh logika audiens terlebih dahulu. Kita perlu memastikan bahwa pesan kita bisa masuk akal bagi otak kiri, bahwa setiap ide memiliki alur yang terhubung dan rasional. Barulah setelah itu, kita membawa pesan tersebut melintasi jembatan menuju otak kanan agar audiens dapat merasakan maknanya. Modul ini akan mengajak Anda memahami bagaimana sebenarnya otak memproses informasi dari logika menuju makna. Mengapa urutan berpikir ini penting dalam membangun kejelasan pesan? Bagaimana membedakan fungsi otak kiri dan kanan dalam memahami narasi? Dan bagaimana menggunakan metode penyusunan cerita yang sistematis agar setiap kata yang diucapkan dapat dipahami secara logis dan mengalir secara alami? Semua hal ini akan kita bahas secara mendalam di modul 1, Logic in Public Speaking, sebagai fondasi utama dalam membangun presentasi yang terstruktur, jelas, dan bermakna. Otak manusia memiliki cara kerja yang sangat teratur saat menerima informasi. Ketika seseorang berbicara atau menyampaikan pesan, otak kita tidak langsung merespons secara emosional. Ia terlebih dahulu berusaha memahami logikanya. Apakah pesan ini masuk akal? Apakah ada struktur berpikir di dalamnya? Setelah logika diterima, visual mengambil peran berikutnya. Visual membantu otak membentuk gambaran nyata dari apa yang didengar, membuat informasi lebih mudah diingat dan memperkuat makna. Itulah mengapa visualisasi yang tepat dapat mempercepat pemahaman audiens. Dan barulah setelah logika dan visual tersusun di pikiran, emosi mulai terlibat. Emosi adalah elemen terakhir yang menghubungkan makna dengan pengalaman pribadi audiens. Inilah momen ketika pesan tidak hanya dipahami, tapi juga dirasakan. Dengan urutan ini, logic, visual, emotion, pesan menjadi lebih utuh. Otak memahami alasan, mata menangkap makna, dan hati menerima pesan dengan kesadaran penuh. Inilah alasan mengapa urutan berpikir ini sangat penting dalam public speaking using the taxonomy table. Alur otak dalam memproses informasi. Dalam public speaking, setiap pesan yang kita sampaikan melewati proses berpikir yang berurutan di dalam otak audiens. Proses ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti alur alami cara manusia memahami dunia. Pertama, pesan diterima oleh otak kiri. Bagian ini bekerja seperti analis memeriksa logika, struktur, dan hubungan sebab akibat dari kata-kata yang kita ucapkan. Otak kiri memastikan bahwa pesan kita masuk akal, runtut, dan punya dasar yang bisa diterima secara rasional. Jika logikanya tidak jelas, maka otak kanan tidak akan melanjutkan pemrosesan informasi lebih jauh. Setelah logika diterima, barulah otak kanan mengambil alih. Disinilah pesan tersebut difinalisasi dan divisualisasikan, diterjemahkan menjadi gambar mental, emosi, dan makna yang lebih dalam. Otak kanan menambahkan warna, rasa, dan konteks emosional pada pesan logis tadi, sehingga audiens tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga merasakan artinya. Jadi, urutannya selalu sama dari logika menuju emosi. Kita membangun struktur pesan di otak kiri, lalu menghidupkannya di otak kanan. Inilah yang membuat komunikasi terasa utuh logis secara pikiran dan bermakna secara perasaan. Menentukan topik dari sudut pandang visualisasi.
Salah satu kesalahan umum dalam public speaking adalah memilih topik hanya karena menarik bagi pembicara, bukan karena mudah dipahami oleh audiens. Padahal, dalam proses penyusunan pesan, alur berpikir yang benar dimulai dari kemampuan kita memvisualisasikan topik tersebut. Sebelum menentukan tema yang ingin disampaikan, tanyakan satu hal sederhana pada diri Anda, apakah topik ini bisa saya visualisasikan dengan jelas? Jika jawabannya ya, maka topik itu berpotensi kuat untuk dipahami dan diingat audiens. Karena sesuatu yang bisa divisualisasikan baik berupa gambar, peristiwa, simbol, atau perasaan akan lebih mudah diproses oleh otak. Sebaliknya, jika topik terlalu abstrak dan sulit digambarkan, maka pesan yang Anda sampaikan akan cepat menguap di benak pendengar. Dengan kata lain, visualisasi adalah jembatan antara ide dan pemahaman. Topik yang dapat divisualisasikan akan membentuk gambar mental di pikiran audiens, membuat mereka tidak sekadar mendengar, tapi melihat dan merasakan maknanya. Maka, dalam setiap perencanaan presentasi atau pidato, mulailah dari topik yang bisa divisualisasikan. Kemudian, susun logika penjelasannya. Dan terakhir, tambahkan emosi untuk memperkuat keterhubungan. Inilah alur berpikir sistematis dalam memilih topik dari ide yang terlihat menjadi pesan yang dipahami hingga makna yang dirasakan. Sebuah topik yang bisa terlihat akan lebih mudah diingat. Karena ketika topik itu bisa divisualisasikan, maka ia menjadi lebih dapat dipercaya. Dan ketika audiens mempercayai apa yang mereka bayangkan, pesan kita menjadi lebih kuat dan lebih berkesan. Singkatnya, menemukan topik yang tepat dapat dan seharusnya divisualisasikan. Bukan sekadar soal logika, tetapi tentang bagaimana membuat ide menjadi hidup dalam imajinasi audiens. The Visualization Principle. Dalam public speaking, setiap ide membutuhkan ruang visualnya sendiri. Semakin banyak topik yang kita sampaikan, semakin banyak pula visual yang dibutuhkan agar audiens tetap bisa memahami pesan kita dengan jelas. Satu topik, satu visualisasi. Ketika hanya ada satu ide utama, kita bisa fokus pada satu gambar, satu analogi, atau satu contoh konkret yang memperkuat pesan. Visual yang tunggal membantu otak audiens membangun pemahaman yang tajam dan tidak bercabang. Dua topik, dua visualisasi. Saat kita ingin membandingkan dua ide atau dua sisi dari suatu hal, gunakan dua visual yang berimbang. Dua gambar membantu audiens melihat perbedaan atau hubungan antara keduanya. Tanpa visual yang tepat, perbandingan itu akan sulit dipahami hanya lewat kata-kata. Tiga topik, tiga visualisasi. Jika ada 3 poin utama, tampilkan 3 bentuk visual bisa berupa urutan langkah, 3 bagian sistem, atau 3 contoh nyata. Visualisasi bertingkat seperti ini membantu otak audiens menelusuri alur berpikir kita secara logis dan terstruktur. Dengan kata lain, visualisasi bekerja seperti peta bagi pikiran audiens. 1 gambar menjelaskan 1 ide, 2 gambar membangun perbandingan, dan 3 gambar menciptakan alur yang mudah diikuti. Semakin banyak ide yang ingin disampaikan, semakin penting bagi kita untuk memberikan visual anchor titik fokus yang membuat pesan tidak hilang di tengah kompleksitas. Karena pada akhirnya, visualisasi bukan sekadar gambar, tapi cara kita menuntun otak audiens untuk memahami. Effective public speaking moves from logic to emotion. Public speaking yang efektif selalu dimulai dari logika dan diakhiri dengan emosi. Karena berbicara di depan orang bukan sekadar menyampaikan kata-kata tetapi menuntun cara berpikir dan cara merasa audiens. Ketika kita memulai dengan logika, kita membantu audiens memahami mengapa sesuatu penting. Kita memberikan struktur, penjelasan, dan alasan yang bisa diterima akal sehat mereka. Logika membuat pesan kita masuk akal. Tapi hanya logika saja tidak cukup. Setelah logika diterima, barulah emosi mengambil alih.
emosi memberi jiwa pada pesan kita membuat audiens tidak hanya paham, tapi juga tergerak. Disinilah cerita, ekspresi wajah, intonasi suara, dan empati berperan besar. Emosi menjembatani antara pemahaman dan tindakan. Karena itulah, alur public speaking yang efektif selalu bergerak dari logika menuju emosi. Kita membuka pikiran audiens dengan logika, lalu menyentuh hati mereka dengan emosi. Dari understand menjadi feel, dan akhirnya menjadi believe. Public speaking bukan sekadar tentang bicara yang cerdas, tapi tentang bagaimana pesan logis kita bisa dihidupkan oleh perasaan hingga audiens bukan hanya mengingat, tapi juga merasakan maknanya. From concrete to abstract. Setiap topik memiliki tingkat kesulitan yang berbeda untuk dijelaskan. Dan salah satu faktor penentunya adalah seberapa konkret atau abstrak topik tersebut. Semakin konkret topiknya, semakin mudah bagi audiens untuk memahaminya. Karena otak manusia bekerja lebih cepat ketika ia bisa melihat sesuatu secara nyata. Contohnya, ketika kita berbicara tentang kompas, rantai, atau baterai, audiens langsung dapat membayangkannya. Mereka tahu bentuknya, warnanya, dan fungsinya. Topik konkret memberi pijakan yang jelas bagi logika. Sebaliknya, semakin abstrak sebuah topik, semakin sulit untuk dijelaskan. Topik seperti keadilan, kepercayaan, atau kepemimpinan tidak punya bentuk visual yang pasti. Mereka hanya bisa dipahami melalui konsep, analogi, atau cerita. Disinilah peran pembicara menjadi penting untuk mengkonkretkan yang abstrak, mengubah ide yang sulit menjadi gambaran yang bisa dilihat oleh pikiran audiens. Jadi dalam public speaking, sebelum menyusun pesan, tanyakan pada diri Anda seberapa konkret topik yang akan saya bicarakan. Karena semakin konkret topik itu, semakin mudah dijelaskan, dan semakin abstrak, semakin besar tantangan untuk membuat audiens memahami. Itulah mengapa pembicara yang hebat bukan hanya mampu berpikir dalam konsep, tetapi juga mampu menerjemahkan konsep menjadi bentuk yang bisa divisualisasikan. Kuncinya sederhana, make the invisible visible. Ubah ide yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dibayangkan, dan dirasakan. Membuat pesan yang terstruktur dengan the taxonomy table. Ketika kita berbicara di depan publik, seringkali ide kita terasa melompat-lompat. Kita tahu apa yang ingin disampaikan, tapi sulit menyusunnya agar audiens bisa mengikuti alur pikir kita dengan mudah. Disinilah pentingnya struktur logika dalam menyampaikan pesan. Sebuah pesan yang kuat selalu memiliki urutan berpikir yang jelas dari fakta dasar, ke hubungan antar konsep, hingga ke cara penerapannya dalam tindakan. Dan untuk membantu menyusunnya secara sistematis, kita menggunakan the taxonomy table. The taxonomy table membantu kita memetakan isi pesan berdasarkan 3 jenis pengetahuan utama, factual knowledge yaitu fakta-fakta dasar, data atau benda konkret yang menjadi landasan cerita. Ini menjawab pertanyaan, apa yang sedang kita bicarakan? Conceptual knowledge yaitu pemahaman tentang hubungan antar ide, pola, atau teori di balik topik tersebut. Ini menjawab pertanyaan, bagaimana hal ini bekerja? Procedural knowledge yaitu langkah-langkah, proses, atau prosedur tentang bagaimana menerapkan konsep itu dalam praktik nyata. Ini menjawab pertanyaan, bagaimana cara melakukannya? Dengan memahami ketiga lapisan ini, kita bisa menyusun pesan dari yang paling konkret menuju yang lebih kompleks. Audiens diajak memahami benda atau fakta, lalu makna dan hubungan, hingga akhirnya cara penerapan dalam konteks mereka sendiri. Struktur inilah yang menjadikan pesan kita logis, sistematis, dan mudah diikuti. Tidak lagi berbicara melompat ke sana-sini, tetapi membangun pemahaman langkah demi langkah dari knowing, menjadi understanding, hingga doing. Jadi, the taxonomy table bukan hanya alat akademis, tetapi peta berpikir yang bisa membantu siapapun termasuk pembicara untuk menyampaikan pesan dengan lebih jernih, terarah, dan bermakna.
Menentukan topik dengan the taxonomy table sebelum seseorang mulai berbicara di depan umum, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah memikirkan kata pembuka, intonasi suara, atau bahkan gestur tangan. Langkah pertama adalah menentukan topik apa yang sebenarnya ingin kita bicarakan. Topik adalah fondasi dari seluruh pesan. Jika fondasinya kuat, maka alur bicara akan kokoh dan mudah diikuti. Namun, jika fondasinya kabur, pesan kita akan kehilangan arah. Untuk itu, kita menggunakan pendekatan the taxonomy table dari Blow-Oms sebagai panduan berpikir. Teknik ini membantu kita melihat topik tidak sekadar sebagai judul pembicaraan, tetapi sebagai struktur pengetahuan yang bisa kita jelaskan secara sistematis. Setiap topik apapun itu, dari sains, bisnis, hingga motivasi pasti mengandung 3 aspek utama pengetahuan, factual knowledge, hal-hal konkret dan nyata yang bisa diamati. Misalnya data, benda, peristiwa, atau contoh di dunia nyata. Ini menjawab pertanyaan apa faktanya. Conceptual knowledge hubungan antara ide, teori, atau prinsip yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Ini menjawab pertanyaan bagaimana hal ini bekerja. Procedural knowledge langkah-langkah atau cara menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik nyata. Ini menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukannya. Ketiga aspek ini selalu ada di dalam setiap topik baik yang konkret maupun yang abstrak. Dan semakin konkret topiknya, semakin mudah dijelaskan. Semakin bisa divisualisasikan, semakin cepat audiens memahaminya. Jadi, sebelum berbicara di depan umum, pastikan Anda sudah tahu apakah topik saya sudah memiliki 3 lapisan ini fakta, konsep, dan prosedur. Karena ketika topik kita disusun dengan kerangka the taxonomy table, maka pesan yang disampaikan tidak hanya logis, tapi juga mudah dipahami, diingat, dan diterapkan oleh audiens. Mengenal concrete objects dalam public speaking. Dari tadi, saya berbicara tentang topik konkret atau concrete topik atau objek yang merupakan bagian awal dalam menentukan topik pembicaraan. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan concrete object? Concrete objects adalah hal-hal yang bisa dilihat, disentuh, dirasakan, bahkan dibaui. Sesuatu yang keberadaannya nyata dan bisa divisualisasikan dengan mudah bahkan oleh anak kecil sekalipun. Kenapa ini penting? Karena otak manusia lebih cepat memahami sesuatu yang bisa divisualisasikan secara nyata. Benda konkret memberi pijakan logis yang kuat sebelum kita membahas hal yang lebih abstrak. Bayangkan beberapa contoh sederhana, kompas menunjukkan arah. Rantai untuk mengikat, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Gear dalam kurung, roda gigi, menyinkronkan putaran dan menyesuaikan kecepatan. Baterai sumber energi portabel. Saklar lampu memutus atau menyalurkan arus listrik. Penggaris untuk mengukur. Semua benda ini adalah contoh factual knowledge pengetahuan tentang apa yang nyata dan bisa diidentifikasi secara langsung. Namun, yang menarik adalah setiap benda konkret itu juga memiliki conceptual knowledge dan procedural knowledge di dalamnya. Misalnya, kompas bukan hanya alat tetapi juga melambangkan konsistensi dalam mengambil keputusan. Gear bukan hanya benda logam, tetapi juga menggambarkan keterhubungan antar ide atau sistem. Baterai simbol manajemen energi dan fokus. Saklar lampu menggambarkan kejelasan dan keputusan. Penggaris tidak hanya alat ukur, tetapi juga metode untuk menilai dan membandingkan. Dengan kata lain, satu objek konkret bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam dari fakta menuju konsep hingga cara penerapannya. Inilah kekuatan concrete objects dalam public speaking. Dari satu benda bisa dibedah ke banyak hal. Mengenal abstract objects dalam factual knowledge. Kalau sebelumnya, kita sudah membahas tentang concrete objects benda-benda nyata yang bisa dilihat dan disentuh,
maka kebalikannya adalah abstract objects. Abstract objects adalah hal-hal yang tidak tampak secara fisik, tidak bisa disentuh, tidak berwarna, dan tidak memiliki bentuk yang pasti. Kita hanya bisa merasakan keberadaannya melalui pemahaman, pengalaman, atau interpretasi pribadi. Karena sifatnya tidak kasat mata, maka dibutuhkan waktu dan usaha lebih untuk menvisualisasikannya dalam pikiran. Dan disinilah tantangan besarnya, karena ketika visualisasi abstrak tidak tepat, setiap orang bisa memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang hal yang sama. Bayangkan beberapa contoh waktu yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan melalui perubahan. Ide yang muncul di pikiran namun sulit dijelaskan tanpa contoh konkret. Kebijaksanaan yang baru bisa dipahami melalui keputusan dan tindakan. Kebebasan yang berarti berbeda bagi setiap orang. Konflik yang tidak terlihat namun bisa dirasakan dalam hubungan manusia. Kebenaran yang bisa dimaknai dari sudut pandang yang berbeda. Semua hal ini disebut abstract objects, dan semuanya termasuk dalam factual knowledge karena tetap merupakan bagian dari realitas yang bisa kita pahami meskipun tidak bisa kita pegang. Dalam public speaking, berbicara tentang hal-hal abstrak memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Kita harus mengubah yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang bisa divisualisasikan melalui analogi, cerita, atau simbol yang membantu audiens melihat maknanya. Jadi, jika concrete objects membantu kita menjelaskan apa yang terlihat, maka abstract objects menantang kita untuk menjelaskan apa yang dirasakan dan dipahami. Kuncinya adalah keseimbangan, gunakan konkret untuk menjelaskan yang abstrak, dan gunakan abstrak untuk memberi makna pada yang konkret. Latihan Factual Knowledge Concrete Object. Sebelum kita melangkah ke topik berikutnya, mari kita berhenti sejenak untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memahami konsep factual knowledge, khususnya dalam konteks concrete object. Karena dalam pelatihan ini, memahami bukan sekadar tahu, tetapi mampu mengubah pengetahuan menjadi bentuk yang bisa dijelaskan dan divisualisasikan. Sekarang, coba pikirkan. Topik apa yang biasanya saya sampaikan di depan umum? Tuliskan topik tersebut di lembar latihan Anda. Jika topik Anda bersifat konkret, coba tuliskan benda atau objek nyata yang bisa membantu menjelaskan pesan tersebut. Visualisasikan bentuknya. Semakin jelas visualnya, semakin mudah audiens memahami ide Anda. Namun, jika topik Anda bersifat abstrak, maka tugas Anda adalah mencari objek konkret yang paling mendekati maknanya. Latihan ini akan membantu Anda melatih kemampuan berpikir visual. Mengubah ide yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh audiens. Karena dalam public speaking, pesan yang baik bukan hanya terdengar, tapi juga terlihat dan dirasakan. Memahami conceptual knowledge. Setelah kita memahami apa itu factual knowledge, langkah berikutnya adalah naik satu tingkat ke bentuk pengetahuan yang lebih dalam, yaitu conceptual knowledge. Kalau factual knowledge menjawab pertanyaan apa yang ada, maka conceptual knowledge menjawab pertanyaan mengapa hal itu ada dan bagaimana cara kerjanya. Conceptual knowledge adalah teori, prinsip, atau hubungan antar elemen yang menjelaskan bagaimana fakta bekerja. Ia adalah pola pikir yang menghubungkan fakta menjadi satu sistem yang bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap objek konkret yang kita kenal selalu memiliki teori atau prinsip yang melandasinya. Tidak ada satupun benda yang tercipta tanpa adanya konsep yang menjelaskan keberadaannya. Contohnya sederhana, GPS yang kita gunakan setiap hari berasal dari teori relativitas Albert Einstein. Tanpa teori itu, GPS tidak akan bisa menghitung perbedaan waktu antara bumi dan satelit. Perut lapar yang kita rasakan bisa dijelaskan melalui hierarki kebutuhan Maslow karena kebutuhan fisiologis adalah dasar dari semua motivasi manusia. Mikroba dan bakteri yang tidak kasat mata dijelaskan melalui germ teori yang merevolusi dunia kedokteran dan kebersihan modern.
Setiap contoh itu menunjukkan bahwa di balik sesuatu yang terlihat sederhana, selalu ada konsep besar yang menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu itu bekerja. Itulah inti dari conceptual knowledge, menghubungkan fakta dengan pola, prinsip, dan sistem berpikir yang mendasarinya. Sebagai public speaker, memahami conceptual knowledge berarti kita tidak hanya menyebutkan fakta, tetapi juga mampu menjelaskan makna dan hubungan di balik fakta tersebut. Kita membantu audiens bukan hanya untuk tahu, tapi untuk memahami. Latihan, memahami konseptual knowledge. Kita sudah membahas bahwa faktual knowledge adalah tentang apa yang ada dan bisa diamati secara nyata. Sekarang, kita akan melangkah ke tingkat berikutnya, yaitu memahami bagaimana sesuatu itu bekerja. Inilah yang disebut dengan konseptual knowledge. Latihan kali ini akan membantu Anda melihat makna dan prinsip di balik fakta. Bayangkan kembali topik atau objek yang sudah Anda pilih di latihan sebelumnya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Secara konsep, bagaimana objek itu bisa bekerja? Prinsip apa yang membuatnya berfungsi? Melalui latihan ini, Anda akan belajar menemukan teori atau prinsip di balik fakta yang Anda sampaikan. Menghubungkan benda konkret dengan konsep abstrak yang menjelaskannya. Menyusun alur berpikir yang membuat audiens berkata, "Oh, jadi begitu cara kerjanya." Silahkan isi form latihannya ya. Memahami procedural knowledge. Setelah kita memahami factual knowledge, yaitu apa yang nyata dan ada di dunia sekitar kita. Dan conceptual knowledge, yaitu mengapa dan bagaimana hal itu bekerja. Langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara menggunakannya secara sistematis. Inilah yang disebut dengan procedural knowledge. Procedural knowledge adalah pengetahuan tentang langkah-langkah, tahapan, atau urutan kerja yang harus dilakukan agar suatu konsep dapat diterapkan dengan benar. Kalau factual memberi kita data dan conceptual memberi kita makna, maka procedural memberi kita cara untuk melakukannya. Dalam konteks public speaking, ini berarti bagaimana kita menjelaskan sesuatu secara terstruktur dan bertahap sesuai urutan logis yang dapat diikuti oleh audiens. Bayangkan ketika Anda menjelaskan cara kerja suatu benda atau proses. Audiens tidak cukup hanya tahu apa dan mengapa, mereka juga ingin tahu bagaimana langkah-langkahnya dilakukan. Procedural knowledge selalu berhubungan dengan urutan, tahapan, dan standar operasi. Ia menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Sebagai pembicara, ketika kita menguasai procedural knowledge, kita tidak hanya sekadar menjelaskan konsep, tetapi juga mengarahkan audiens untuk bisa mempraktekkannya. Inilah tingkat ketiga dalam The Taxonomy Table, tingkat di mana pengetahuan tidak lagi berhenti di pikiran, tetapi mulai diterapkan dalam tindakan nyata. Sekarang kita telah sampai pada bagian terakhir dari knowledge dimension. Kita sudah memahami apa itu factual knowledge, tentang apa yang nyata dan bisa diamati. Dan juga konseptual knowledge, tentang mengapa hal itu bekerja dan prinsip apa yang melandasinya. Langkah terakhir adalah procedural knowledge, yaitu bagaimana sesuatu dilakukan dengan urutan yang benar. Melalui latihan ini, kita akan belajar menelaah topik atau objek dari sisi proseduralnya. Artinya, bagaimana proses atau tahapan penggunaan objek atau topik tersebut dijalankan sesuai standar atau logika yang berlaku. Coba tuliskan topik atau objek Anda di form latihan. 1. Apa objek atau topik yang Anda pilih? 2. Bagaimana cara kerja atau prinsip di baliknya? 3. Apa langkah-langkah atau urutan penggunaan yang benar dari objek tersebut? Latihan ini akan membantu Anda membangun struktur berpikir logis dari fakta, konsep, hingga penerapan. Dan inilah yang membuat presentasi Anda bukan sekedar informatif, tapi juga transformatif. Kita sudah sampai pada titik penting dalam perancangan pesan. Kita telah menentukan apa yang akan dibahas, yaitu knowledge dimension, apakah topik Anda bersifat factual, conceptual, atau procedural.
Langkah selanjutnya adalah menentukan sejauh mana topik itu akan dibahas. Bukan lagi tentang apa yang diketahui, tetapi sejauh mana pengetahuan itu akan dipahami dan diproses oleh audiens. Inilah yang disebut cognitive process dimension. Kalau knowledge dimension berbicara tentang isi pengetahuan, maka cognitive process dimension berbicara tentang kedalaman pemahaman. Ia membantu kita menjawab pertanyaan sampai di tingkat mana audiens perlu memahami materi ini. Apakah cukup mengingat fakta-faktanya? Apakah mereka perlu memahami maknanya? Apakah mereka perlu bisa menerapkan dalam situasi nyata? Atau bahkan menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan sesuatu dari topik tersebut? Setiap tingkat proses berpikir akan menentukan gaya penyampaian yang berbeda. Untuk remember, Anda cukup menjelaskan definisi dan contoh. Untuk understand, Anda perlu menambahkan ilustrasi dan analogi. Untuk apply, Anda harus menunjukkan langkah-langkahnya. Untuk analisa dan evaluate, Anda bisa mengajak audiens membandingkan dan menilai. Dan untuk create, Anda memfasilitasi mereka untuk menghasilkan ide atau solusi baru. Jadi, setelah Anda menentukan knowledge dimension dari topik yang ingin disampaikan, langkah berikutnya adalah menentukan target proses berpikir audiens. Sejauh mana Anda ingin mereka memahami, dan di level mana Anda ingin pesan Anda diterima. Karena tujuan utama public speaking bukan hanya membuat audiens tahu, tetapi membuat mereka berpikir. Dalam menyampaikan materi di depan umum, tidak selalu apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kita datang dengan target tinggi ingin audiens mampu menganalisis topik yang kita sampaikan, membandingkan, menilai, dan menarik kesimpulan logis. Namun, saat kita berbicara, kita menyadari sesuatu, wajah audiens tampak bingung, bahasa tubuh mereka menunjukkan belum sampai pada tingkat pemahaman itu. Dalam situasi seperti itu, pembicara yang bijak tidak memaksa. Ia menurunkan targetnya dari analisa ke understand. Ia memilih untuk memastikan audiens memahami dulu sebelum mengajak mereka berpikir lebih jauh. Itulah bentuk respect yang sejati kepada audiens. Sebaliknya, ada kalanya kita menargetkan materi di level understand saja cukup agar audiens tahu dan paham. Namun ternyata, audiens kita aktif dan kritis. Mereka mulai bertanya mengapa, atau bagaimana jika. Di saat seperti itu, pembicara yang cermat justru menaikkan levelnya dari understand ke analisa atau bahkan evaluate. Ia menyesuaikan penyampaiannya agar sesuai dengan tingkat berpikir audiens di hadapannya. Dan inilah yang dimaksud dengan respect to audience. Bukan sekadar sopan santun atau empati emosional, tetapi bentuk penghargaan intelektual. Kita menghormati cara berpikir mereka dengan menyesuaikan kedalaman pesan agar bisa diterima dengan nyaman dan bermakna. Sebagai pembicara, tugas kita bukan hanya menyampaikan isi kepala, tetapi membawa audiens berpikir bersama. Kita tidak menurunkan standar, kita menyesuaikan jalur. Karena tujuan utama bukan menunjukkan bahwa kita tahu banyak, tetapi memastikan pesan kita benar-benar sampai. Kita telah sampai di bagian akhir dari modul 1, yaitu latihan terakhir sebelum beralih ke modul berikutnya. Di bagian ini, Anda akan belajar menentukan tingkatan berpikir audiens. Karena pada akhirnya, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita sampaikan, tetapi juga oleh sejauh mana audiens mampu memproses pesan kita. Setelah Anda menentukan topik atau objek pembicaraan pada knowledge dimension, apakah itu faktual, konseptual, atau prosedural? Langkah berikutnya adalah menentukan cognitive level, atau tingkat proses berpikir yang akan Anda gunakan dalam penyampaian. Pertanyaan utamanya adalah, saya ingin audiens saya berpikir sampai di tingkat mana? Latihan ini akan membantu Anda menyelaraskan pesan, gaya bicara, dan metode visualisasi.
sesuai dengan kemampuan berpikir audiens Anda. Karena pembicara yang hebat bukan hanya mampu berbicara dengan jelas, tetapi juga mampu berpikir seperti audiensnya. Di modul ini, Anda berlatih 1. Menentukan topik dan objek dari Knowledge Dimension. 2. Memilih tingkat proses berpikir yang sesuai dari Cognitive Process Dimension. 3. Menyesuaikan cara penyampaian agar pesan bisa diterima dengan sempurna. Dengan begitu, Anda bukan hanya sekadar menyusun cerita, tetapi juga merancang pengalaman berpikir bagi audiens. Silahkan diisi dulu form latihannya ya sebelum lanjut ke modul 2.